Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ferry Sunardi Manopo dengan NIM 2018310029. Di sini saya akan menjelaskan kesesuaian tujuan. Yang pertama, tindakan apa yang memotivasi mereka untuk memperoleh kepentingan diri mereka sendiri. Sedangkan yang kedua, apakah tindakan tersebut demi kepentingan terbaik organisasi. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, motivasi. Motivasi itu berasal dari bahasa Latin monerve yang berarti dorongan atau menggerakkan. Di dalam kehidupan, motivasi memiliki peranan yang sangat penting. Sebab, motivasi dapat menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia sehingga mau bekerja giat dan antusias demi mencapai hasil yang optimal. Tanpa adanya motivasi dalam diri seseorang, maka dapat dipastikan bahwa orang itu tidak akan pernah bergerak sedikit pun dari tempatnya berada. Begitupun dalam kehidupan berorganisasi, aktivitas organisasi sangat mutlak adanya. Sehebat apapun rencana yang telah dibuat oleh ketua organisasi, apabila dalam proses pengaplikasiannya dilakukan oleh anggota yang kurang atau bahkan tidak memiliki motivasi yang kuat, maka akan menyebabkan tidak terrealisasikannya rencana tersebut. Nah, motivasi organisasi adalah itu suatu keahlian dalam menggerakkan organisasi agar mau bekerja yang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai energi untuk membangkit dorongan dalam diri. Pandangan dan pentingnya motivasi dalam organisasi akan mempengaruhi dan berkomunikasi dengan anggotanya yang dapat membantu efektivitas manajer atau ketua organisasi. Jadi, tindakan yang memotivasi suatu organisasi itu adalah dengan mempercayai diri sendiri, rekan kerja, dan juga harus bisa aktif di dalam suatu organisasi. Baik, selanjutnya faktor informal yang mempengaruhi kesesuaian tujuan. Yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal. Nah, di dalam faktor informasi yang mempengaruhi kesesuaian tujuan merupakan proses yang mempengaruhi perilaku manusia dalam berorganisasi. Akibatnya, mereka mempengaruhi sejauh mana kesesuaian tujuan yang akan dicapai. Dalam slide ini berkaitan dengan sistem kendali formal, rencana strategis, anggaran, dan laporan. Tetapi, penting bagi perancang sistem formal untuk mempertimbangkan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya. Karena untuk menerapkan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus konsisten dengan yang informal. Oleh karena itu, sebelum saya membahas sistem formal, saya akan menjabarkan kekuatan informal baik internal maupun eksternal yang berperan aktif atau yang sangat berperan penting dalam mencapai kesesuaian tujuan. Kan yang pertama faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal adalah norma perilaku yang diinginkan yang ada dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma yang mencakup sikat secara kolektif disebut sebagai etos kerja yang diwujudkan dalam loyalitas anggota kepada organisasi, ketekunan, semangat, dan kebanggaan mereka dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Yang selanjutnya, faktor internal. Faktor internal ini terkait dengan budaya organisasi seperti kepercayaan umum, nilai bersama, norma perilaku, dan asumsi
yang diterima secara implisit dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh organisasi. Norma budaya ini sangat penting karena menjelaskan mengapa dua organisasi dengan sistem pengendalian manajemen formal yang identik dapat berbeda dalam hal pengendalian aktual. Baik, sekian dari presentasi slide saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfonsa Ditya Safira Faik dengan NIM 2018-310073. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Baik, untuk yang pertama itu adalah faktor budaya. Jadi, faktor internal yang paling penting adalah budaya organisasi itu sendiri. Dimulai dari kepercayaan umum, nilai bersama, norma perilaku, dan asumsi yang diterima secara implisit dan secara eksplisit oleh perusahaan sendiri. Langsung saja kepada contohnya itu ibarat kata, jam kerja di barat maupun Indonesia. Contohnya itu kayak jam lembur ya. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri kan lembur itu bisa dikatakan baik. Nah, karena, mereka tuh produktif sekali, mereka ambisius sekali untuk mengerjakan proyek-proyeknya. Tetapi ketika dibandingkan dengan, lembur di luar negeri itu justru kebalikannya. Bagi orang, luar negeri tuh lembur tuh justru mereka tuh ibarat kata tuh apa ya, kurang bisa mengerjakan pekerjaannya itu dengan cepat. Jadi ibarat kata tuh, mereka tuh mengerjakan itu lambat, gitu. Nah, jadi, otomatis kedua hal tersebut itu sangat bertentangan. Nah, itulah yang bisa dikatakan sebagai budaya dari organisasi itu sendiri. Jadi, bisa juga tergantung dari CEO-nya ataupun manajernya yang, eee, memimpin pada perusahaan tersebut. Nah, jadi, kalau bagi orang Indonesia tuh ya ambis tuh baik, kita tuh boleh kerja sampai lembur. Nah, tapi bagi orang barat itu merupakan hal yang tabu ataupun hal yang tidak mereka lakukan karena ya dengan mereka lembur justru mereka dikatakan tidak baik, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua adalah gaya manajemen. Jadi, faktor internal yang mungkin paling berpengaruh terhadap pengendalian manajemen adalah gaya manajemen itu sendiri. Jadi biasanya itu, sikap bawahan itu mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka. Jadi contohnya tuh gaya manajemen tuh ibaratnya kayak gini, gaya manajemen contoh ya dari Google itu sendiri, perusahaan Google. Nah, mereka itu kan gaya itu kayak santai, tapi tetap fokus dengan apa tujuan mereka. Ibarat kita tuh kayak Google tuh, mereka tuh lebih fokus pada ide-ide atau konten yang akan mereka expose, seperti itu. Nah, tapi, eee, pada ibaratnya kita membandingkan dengan bank. Nah, kalau bank itu dari mindset beberapa orang tuh kayak, oke bank itu tentang keuangan, administrasinya itu harus benar-benar ketat dan di mana, mereka tuh emang pada sisi akuntansi seperti itu, keuangan. Tetapi ketika gaya manajemen dari Google diadopsi ke bank, nah itu tuh yang sulit karena, jadi ibarat kata yang Google awalnya mikir tentang ide-ide, dipindahin ke, keuangan, ataupun yang keuangan ini tiba-tiba mereka tuh lebih fokus ke ide-idenya daripada lebih fokus ke keuangannya, gitu. Nah itu bisa menjadi, gaya manajemen yang akan digunakan, gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah organisasi yang, informal. Jadi, contohnya tuh kayak gini, garis-garis pada bangunan organisasi itu menggambarkan hubungan formal. Contohnya ya, kalau dalam kegiatan tuh ada ketua pelaksana, sekretaris, divisi kesekretariatan, humas, dan dokumentasi contohnya. Jadi, untuk bagiannya sendiri otomatis dari ketua pelaksana, kemudian ke sekretaris sama bendahara, kemudian turun lagi ke divisi-divisinya. Nah, jadi kalau menurut bagian itu, masing-masing divisi itu melapornya ke contoh kalau KSK itu bisa melapor ke sekretaris yang berhubungan dengan, berkas-berkas. Nah, untuk divisi lainnya bisa juga langsung melapor ke ketua pelaksananya. Nah, tetapi yang dimasukkan informal itu adalah komunikasi yang dijalankan oleh contoh manajer ataupun koordinator dari masing-masing divisi. Contohnya dari koordinator dokumentasi, ketika ia ingin membuat sebuah konten dan di-upload pada Instagram, otomatis dia itu membutuhkan bantuan humas untuk, mengupload konten tersebut. Nah, komunikasi ini tersebutlah yang disebut dengan, organisasi informal. Itu adalah suatu jalur komunikasi yang,
tidak tertulis ataupun tidak tergambarkan pada bagan-bagan organisasi seperti itu. Kemudian ada persepsi dan komunikasi yang keempat. Nah, jadi dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi, manajer operasi harus mengetahui apa tujuan tersebut dan tindakan apa yang harus mereka ambil untuk mencapainya. Jadi mereka menerima informasi ini melalui berbagai saluran, baik dalam formal yaitu anggaran ataupun maupun dalam bentuk informal, itu percakapan. Jadi contohnya seperti ini. Tentunya persepsi dan komunikasi itu sangat penting dalam sebuah hal yang akan kita jalani bersama dalam faktor perusahaan maupun organisasi. Contohnya itu kayak gini. eh, Anggaran manajer itu yang ditargetkan itu 100 dari anggarannya. Tapi karena itu perlu untuk penghematan gitu. Tetapi dari manajemen produksi, mereka tuh mau memproduksi barang yang sangat berkualitas seperti itu. Karena menurut manajer produksi ini, dia tuh sudah berpengalaman dalam bidangnya dan dia lebih memilih barang yang berkualitas. Nah, sehingga itu tidak balance ataupun tidak sesuai dengan informasi yang diutarakan di anggaran seperti itu. Jadi beberapa hal itu bisa terjadi miskomunikasi antara satu divisi dengan divisi lainnya hanya karena mereka itu sudah profesional dalam bidangnya. Gitu. Jadi perlu untuk sebuah perusahaan itu sangat mendetail ataupun sangat menekankan pada persepsi dan komunikasi yang dijalin pada perusahaan. Oke, baik, kita ke next slide. Oke, di sini ada sistem pengendalian formal. Jadi faktor internal yang tadi dibahas di atas itu, mohon maaf dibahas sebelumnya, itu memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pengendalian manajemen organisasi. Nah, untuk pengaruh utama lainnya adalah sistem formal. Nah, sistem ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sistem pengendalian manajemen itu sendiri, dan yang kedua adalah itu aturan. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Revina Andia dengan NIM 077. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan dan jenis-jenis aturan. Nah, aturan sendiri menggunakan kata aturan sebagai singkatan untuk semua jenis instruksi dan kontrol formal, termasuk instruksi tetap, deskripsi pekerjaan, prosedur operasi standar, manual, dan pedoman etika. Aturan berkisar dari yang paling sepele, misalnya, penjepit kertas hanya akan dikeluarkan pada dasar daftar permintaan yang ditandatangani, hingga yang paling penting misalnya belanja modal lebih dari 5 juta dolar harus disetujui oleh Dewan Direksi. Kemudian jenis-jenis aturan sendiri ada kontrol fisik. Nah, penjaga keamanan, kuda yang terkunci, brankas, kata sandi komputer, pengawasan televisi, dan pengendalian fisik lainnya dapat menjadi bagian dari struktur pengendalian. Kemudian ada buku petunjuk. Buku petunjuk banyak pertimbangan melibatkan dalam memutuskan aturan mana yang harus ditulis ke dalam buku petunjuk. Seberapa banyak kebijaksanaan harus diizinkan dan sejumlah pertimbangan lainnya. Nah, buku petunjuk dan seperangkat aturan lainnya oleh karena itu harus diperiksa ulang secara berkala untuk memastikan bahwa mereka masih konsisten dengan keinginan manajer senior saat ini. Kemudian ada pengamanan sistem. Pengamanan sistem yaitu berbagai pengamanan dibangun ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk memastikan bahwa informasi yang mengalir melalui sistem akurat dan untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan penipuan dari segala jenis. Ini termasuk total pemeriksaan silang dengan detail membutuhkan tanda tangan dan bukti lain bahwa suatu transaksi telah diotorisasi. Kemudian dijelaskan dalam teks tentang audit, mereka juga mencangkup pemeriksaan sistem yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal. Kemudian ada sistem pengendalian tugas. Dalam bab 1 didefinisikan kontrol tugas sebagai proses untuk memastikan bahwa tugas-tugas tertentu dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Banyak dari tugas ini dikendalikan oleh aturan. Jika suatu tugas diotomatiskan, sistem otomatis itu sendiri yang memberikan kontrol. Kemudian ada proses pengendalian formal. Nah, ini adalah sketsa proses pengendalian manajemen formal termasuk aspek-aspeknya. Sebuah rencana strategis menerapkan tujuan organisasi dan strategi. Kemudian semua informasi yang tersedia digunakan dalam membuat rencana ini. Rencana strategis diubah menjadi anggaran tahunan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan untuk individu. Pusat tanggung jawab juga dipandu oleh aturan dan informasi formal lainnya. Mereka melaksanakan operasi yang ditugaskan kepada mereka dan hasilnya diukur dan dilaporkan. Hasil aktual dibandingkan dengan hasil anggaran untuk menentukan apakah kinerja memuaskan. Jika iya, pusat tanggung jawab menerima umpan balik dalam bentuk pujian atau penghargaan lainnya. Jika tidak, umpan balik mengarah pada tindakan korektif di pusat tanggung jawab dan kemungkinan revisi rencana. Sketsa pada tampilan ini hanya valid sebagai generalisasi seperti yang ditunjukkan di bab-bab selanjutnya. Proses kontrol formal dalam praktiknya jauh lebih sedikit dari yang ditunjukkan di sketsa ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yasmin Firdaus, 2018-310080 akan menjelaskan mengenai jenis organisasi. Strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap strukturnya. Pada gilirannya, jenis struktur akan mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen organisasi. Meskipun kualitas dan ukuran organisasi itu sangat beragam, setidaknya organisasi bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama, struktur fungsional. Di dalamnya, setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Yang kedua, struktur unit bisnis. Di dalamnya, para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Dan yang ketiga, struktur matriks. Di dalamnya, unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab yang ganda. Selanjutnya, organisasi fungsional. Seorang spesialis yang terampil harus mampu melakukan supervisi atas para buruh yang bekerja dalam bidang yang sama secara lebih baik dibandingkan dengan seorang manajer generalis. Oleh karena itu, kelebihan dari struktur organisasi fungsional adalah memiliki potensi untuk bekerja secara efisien. Selain itu, kegiatan yang sama dalam organisasi fungsional lebih efektif. Namun, ada sejumlah kelemahan pada struktur organisasi fungsional, seperti terdapat ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah, karena tiap fungsi tersebut sama-sama memberikan kontribusi pada hasil akhir. Jadi, perusahaan akan sulit untuk menentukan tanggung jawab terhadap laba kepada manajer setiap individual. Yang kedua, jika organisasi terdiri dari beberapa manajer yang bekerja dalam satu fungsi yang melaporkan ke beberapa manajer pada tingkat yang lebih tinggi dari fungsi tersebut, maka perselisihan antar manajer dari fungsi-fungsi yang berbeda hanya dapat diselesaikan di atas atau di tingkat atas, meskipun perselisihan itu berada dari tingkatan organisasi yang lebih rendah. Dan yang terakhir, struktur fungsional tidak dapat memadai untuk diterapkan pada perusahaan dengan produk dan pasar yang beragam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Mira, NIM 2018-310084. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai unit bisnis, yaitu bentuk organisasi unit bisnis dirancang untuk memecahkan masalah yang melekat pada fungsional struktur. Kemudian unit bisnis bertanggung jawab atas semua fungsi yang terlibat di dalamnya, seperti memproduksi dan memasarkan lini produk tertentu. Kemudian untuk merencanakan dan mengordinasikan pekerjaan dari fungsi yang terpisah. Nah, kinerja mereka diukur dengan profitabilitas bisnis satuan. Kemudian, keuntungan dari organisasi unit bisnis adalah menyediakan tempat pelatihan dalam manajemen umum.
Nah, manajer unit bisnis harus menunjukkan kewirausahaan yang sama semangatnya dengan menjadi ciri CEO sebuah perusahaan independen. Nah, karena unit bisnis lebih dekat dengan memasarkan produk daripada kantor pusat, manajer seharusnya dapat membuat produksi yang lebih baik antara personel unit bisnis dan staf kantor pusat. Kemudian, kerugian dari organisasi unit bisnis ini yaitu kemungkinan bahwa setiap staf unit bisnis dapat menduplikasi beberapa pekerjaan dalam organisasi fungsional yang dilakukan kantor pusat. Kemudian, kerugian lainnya ada perselisihan antara unit bisnis di organisasi unit bisnis, dan yang terakhir mungkin juga ada perselisihan antara personel unit bisnis dan juga staf di kantor pusat. Selanjutnya kalian bisa lihat di gambar. Nah, ini CEO berada di atas. Kemudian ada manajer bisnis unit X, Y, Z, di mana manajer bisnis unit ini nantinya bertanggung jawab ke CEO. Kemudian di bawah manajer unit bisnis unit terdapat manajer-manajer seperti manajer pabrik dan juga manajer pemasaran. Nah, nantinya manajer-manajer ini akan bertanggung jawab ke manajer bisnis unit masing-masing. Selanjutnya ada fungsi pengontrol. Yang pertama, merancang dan mengoperasikan informasi dan sistem kendali. Yang kedua, menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan keuangan yang ditujukan untuk pemegang saham atau pihak lainnya. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisa laporan kinerja, menafsirkan laporan untuk manajer, menganalisa proposal program dan anggaran dari berbagai manajemen perusahaan, segmen perusahaan, dan mengonsolidasi menjadi anggaran tahunan keseluruhan. Nah, yang keempat, mengawasi audit internal dan prosedur pengendalian akuntansi. Nah, di sini gunanya untuk memastikan validitas informasi dan juga membangun pengamanan terhadap pencurian dan juga penipuan. Yang terakhir, mengembangkan personel dalam organisasi pengontrol. Seperti berpartisipasi dalam pendidikan personil, manajemen terkait fungsi pengendali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.